Bartus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Mari sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur buat hari ini, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami pagi hari ini dapat bangun dengan badan yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biar pimpin kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal 17 ayat yang ke-20 sampai ke 22. Di sini akan saya bacakan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di sini saya akan lebih menekankan di ayat yang ke-22 ya. Adik-adik tahu obat kan? Nah, obat itu ialah suatu penawar. Kalau kita sedang sakit atau kita sedang tidak enak badan, pasti kalau kita ke dokter pasti akan dikasih obat. Nah, obat ini sebagai penyembuh dari kesakitan kita. Nah, dalam Amsal ini sangat jelas ditulis bahwa hati yang gembira adalah obat. Kenapa ya bisa begitu ya? Ternyata setiap hati yang bergembira itu memancarkan aura positif yang dapat meningkatkan kekebalan dalam tubuh kita. Bahkan dikatakan hati yang gembira itu ialah obat yang manjur dan dapat dimaknai sebagai bahan yang sangat mustajab dan bisa mengurangi atau bahkan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, gembira itu membuat hati kita senang dan sehat. Dan hati yang sukacita menjadikan diri kita sehat. Nah, demikianlah firman Tuhan menuturkan bahwa gembira itu menyehatkan hati kita. Karenanya kita perlu senantiasa bergembira untuk memelihara tubuh kita agar tetap sehat. Nah, di sini juga tertulis ya dalam firman Tuhan itu bahwa kesehatan itu tidak hanya cukup dengan menyediakan atau menyiapkan atau memakan makanan yang sehat-sehat saja atau makanan yang mengandung gizi, tetapi dari pikiran kita, dari hati kita, kalau hati kita selalu bergembira, itu juga bisa menyehatkan badan kita. Nah, firman Tuhan yang sedang kita pelajari dan kita renungkan mendidik dan mengajarkan dan menasihati kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Hati yang bersukacita adalah obat yang mujarab, dan hati yang bersukacita adalah obat yang sangat mustajab. Hati yang bergembira adalah obat yang terbaik. Hati yang bergembira menjadikan hidup kita sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi kalau semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita tidak memiliki semangat, otomatis kita akan merasa malas untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, kita tidak memiliki kekuatan dan kegembiraan batin atau perasaan hati yang gembira untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, akhirnya kita tidak bertenaga dan tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan bekerja dan untuk berjuang. Nah,
karena patah semangat ini berarti tidak memiliki kekuatan kegembiraan batin atau tidak memiliki perasaan hati yang gembira untuk melakukan sesuatu dengan baik. Nah, jadi kenapa dikatakan semangat yang patah meremukkan tulang? Karena apa? Kita tidak punya semangat untuk melakukan segala sesuatunya. Jadi pelajaran apa yang kita dapat petik dari renungan ini ialah hampir sekitar 3000 tahun yang lalu, Salomo penulis kitab Amsal ini mendidik, mengajar, dan menasihati kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira bisa membuat badan kita lebih sehat lagi. Nah, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat? Nah, mulai sekarang ayo kita terus tersenyum kepada teman-teman kita. Kita memberikan aura kasih kepada teman-teman kita sehingga bisa memberikan hati yang penuh sukacita, sehingga kita dapat terus bersemangat untuk mengikuti firman Tuhan, untuk melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan pada kami. Pimpin kami dalam aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, terus pimpin kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kesehatan kami, kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Habatus esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Habatus